Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah serta nikmatnya kita masih bisa bernafas, masih bisa sehat, masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, masih bisa menyaksikan video ini karena dengan nikmatnya kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita bisa merasakan Islam yang begitu hangat, yang begitu dekat, yang begitu penuh dengan kasih sayang kepada sesama dan juga kepada alam semesta ini. Di masa yang serba digital, kita pasti tidak asing lagi dengan yang namanya smartphone atau HP. Setiap orang pasti sudah memilikinya, mulai dari muda, tua, laki-laki, perempuan, semua kalangan sudah memilikinya. Bahkan smartphone ini sudah bisa dianggap sebagai kebutuhan primer, di mana sudah bisa bersanding dengan yang namanya papan, sandang, dan pangan. Hal ini tentu menjadi catatan kita semua bahwa smartphone ini tidak bisa lepas lagi dari kehidupan kita. Nah, di smartphone kita juga yang mengenal yang namanya media sosial. Seperti yang kita kenal ada Facebook, Instagram, YouTube, Line, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini biasa kita gunakan untuk saling bertukar pikiran, berkomunikasi, berbagi foto, berbagi video kepada teman-teman kita, kepada masyarakat, kepada semua pengguna internet khususnya ya. Sehingga tidak ada lagi namanya batasan waktu, tidak ada lagi batasan tempat. Semuanya bisa terjembatani oleh adanya media sosial dan smartphone yang didukung oleh adanya internet. Dengan adanya media sosial ini kita seringkali melihat pemuda-pemudi atau bahkan orang dewasa ya saling membagikan foto-foto mereka saat mereka bekerja, mungkin berlibur, mungkin kumpul bersama teman dari pagi sampai tidur lagi. Banyak yang membagikannya. Namun tidak jarang juga kita temui ada yang ikut membagikan kegiatannya ketika beribadah. Nah, terkait hal tersebut bagaimana Islam melihatnya? Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan suka mengasingkan diri. Mengasingkan diri di sini artinya amalannya itu tidak ditampakkan atau disembunyi-sembunyikan dari orang lain. Dalam hadis lain juga disebutkan, hadis riwayat Bukhari nomor 1423, yang artinya seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dari kedua hadis tersebut dapat dengan jelas ya kita lihat bahwa dalam beramal kita seharusnya tidak membagi-bagikan amal ibadah kita. Kita sebaiknya menyembunyikannya, karena suatu amal yang baik adalah amal yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Namun dari hadis-hadis tersebut, dari pernyataan tersebut, apakah ada dampak baiknya? Apa manfaatnya dari menyembunyikan amal ibadah kita? Baik, manfaat yang pertama yang bisa kita dapatkan dari menyembunyikan amal ibadah kita, yaitu kita bisa terhindar dari yang namanya riya. Dengan menghindari riya, tentu kita kan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada keikhlasan. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan, walaupun ketika kita menyembunyikan amal ibadah kita tersebut, mungkin ada saja orang lain yang melihat gitu, atau tidak sengaja melihat gitu kan, kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Tapi setidaknya kita telah meminimalisir
kemungkinan kita untuk berbuat riya dan juga lebih ikhlas dalam beribadah. Kemudian di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga karena melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Manfaat kedua, sejalan dengan manfaat yang pertama tadi, kita bisa menyamakan antara pujian dan celaan, bahwa ketika amal ibadah atau amal kebaikan kita itu disembunyikan, kita tidak berharap adanya pujian dari orang lain, karena memang tujuan kita ya tadi, beribadah itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu hubungan kita saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian lagi, walaupun kita dicela, seharusnya kita tidak perlu lagi merasa kecewa, karena ya kita beribadah hanya kepada Allah. Terus manfaat ketiga, menyembunyikan amal soleh itu melatih kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, dimana kita tidak memerlukan lagi orang lain. Kita tidak lagi mungkin di depan orang lain biasa kita membaik-baikan amal ibadah kita, tapi dengan menyembunyikan ini kita tidak lagi memikirkan orang lain, kita hanya memikirkan lebih baik lagi, lebih baik lagi, sehingga amal ibadah tadi itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika dilakukan terus-menerus, amal kebaikan ini bisa tadi, amal ibadah kebaikan yang kita sembunyikan ini sangat luar biasa ya pahalanya, terhindar dari riya, bisa meningkatkan keikhlasan, tidak lagi cemas akan adanya pujian, adanya celaan, dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang telah disebutkan di awal, marilah kita menyembunyikan atau merahasiakan atau juga tidak membagikan amal ibadah kita kepada orang lain, karena dengan amal ibadah yang kita sembunyikan, kita lebih fokus dalam memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah tersebut untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa istiqomah dalam beribadah hingga ajal nanti menjemput. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.